Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Masya Allah, calon bidadari surga. Amin. Suami sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Dulu waktu nikah aku pengen tahu, Bu, dikasih mahar apa sama suami, Bu? Seperangkat alat fitness. Tuh Ustadz Riza ngasih alat fitness nggak? Ustadz Riza kan suka fitness. Janganlah. Enggak ya? Oh jangan. Yang lebih dari itu dong. Yang lebih dari itu Masya Allah buat perempuan yang dicintai. Kenapa Ustaz? Yang lebih dari itu tempat fitness. Iya, bukan alatnya tempat fitnessnya. Tempatnya Benar, Masya Allah. Jamaah, pagi hari ini akan kita bahas nih. Kalau misalnya bentuk dan jumlah mahar itu semua ada ketentuannya. Pokoknya kalau salah, itu bisa nggak sah dijadiin mahar. Nah akan kita bahas pagi hari ini ya jamaah. Sesuai dengan tema kita, mahar jangan mahal. Jamaah. Buat para milenials, buat para ibu-ibu yang mau nikahin anaknya wajib nonton di pagi hari ini. Langsung aja yuk kita dengerin tausiah nih. Saya mau nanya sama Ustadz Riza. Ustadz izin Ustadz. Ya. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Aku Kalau mau ngomong nanya. soal alat fitness, Ya. saya suka fitness. Sama saya juga. Kita suka olahraga buat sehat ya Ustadz. Iya. Masya Allah. Ustadz nih kita lagi ngomongin mahar nih. Sebenarnya kan mahar itu kan hak yang untuk perempuan tuh wajib dipenuhi calon suaminya ya Betul, Ustadz. iya. Aku pengen nanya nih sebenarnya makna mahar dalam Islam itu apa sih Ustadz? Karena sebenarnya banyak nih yang mempermasalahkan mahar tersebut. Baik, Mohon terima penjelasannya, kasih. Ustadz Iya. Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fil ilmi, salakallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari jalan menuju ilmu, menuntut ilmu, maka Allah tunjukkan orang itu ke surga. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini membawa kita ke surga. Mari kita buka Quran surah An-Nisa ayat keempat. Wa atun nisaa bi sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin, berikanlah mahar kepada yang berhak menerima, yakni istrimu dengan penuh kerelaan. Berarti secara makna mahar adalah apa-apa yang kau berikan dari suami kepada istri, baik berupa harta ataupun selainnya, asbab sebuah pernikahan. Maka satu yang perlu digarisbawahi, institusi menikah tanpa adanya mahar, maka pernikahannya tidak sah. Yang kedua, menikah maharnya bukan cuman berupa harta. Makanya kalimatnya apa-apa yang kau berikan berupa harta atau sejenisnya. Selain harta, jasa juga bisa, dan apa yang dibutuhkan menikah oleh perempuan itu termasuk juga mahar. Nah yang ketiga, memang sependapat kata Sony tadi, mahar jangan mahal. Ayo bareng-bareng, mahar jangan mahal. Dalam sebuah kaidah hadis dijelaskan larangan tentang memahalkan mahar. Dalam sebuah hadis riwayat yang dijelaskan oleh perawi hadis yang sangat terkenal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, inna miyamnil mar'ah tasiru sadaqoha wa tasiru rahimuha. Salah satu tanda-tanda kebaikan wanita, salah satu wanita yang diridhoi Allah, murah maharnya, murah rahimnya. Maka wanita yang diberkahi
punya ciri-ciri ibu-ibu. Yang pertama, maharnya tidak mahal. Yang kedua, rahimnya sering melahirkan. Jadi tahun ini mengandung, melahirkan, menyusui. Tahun depan mengandung lagi, melahirkan, menyusui lagi. Tahun depan lagi mengandung, melahirkan, menyusui. Barang siapa yang sering melahirkan, maka tanda-tanda wanita itu diberkahi surga. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, khairun nikah ayatasuruhu. Salah satu kebaikan dalam pernikahan adalah murah. Murah apanya? Maharnya. Ini telah jelas kalau ternyata siapa yang memahalkan maharnya dalam institusi pernikahan, maka pernikahannya tidak berkah. Kalau sampai maharnya mahal, maka orang jerah untuk menikah. Betul? Takut untuk menikah. Jerah menikah. Jerah, jerah. Ya kan? Lah makanya jangan mahal karena orang akan jerah untuk menikah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kalau tanda-tanda kebaikan dari seseorang akan selalu memudahkan mahar orang lain. Yang penting itu semua berdasarkan kerelaan yang tadi seperti Ustadz bilang. Berdasarkan kemampuan karena sahabat ini betul-betul miskin. Oh, Jadi boleh. Bahkan maharnya Ali kepada Fatimah itu adalah baju besi. Masya Allah. Karena kemampuannya memang begitu. Makanya tanda-tanda diberkahi jangan pernah memahalkan mahar. Berdasarkan kemampuan dan kerelaannya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Riza. Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Jamaah. Baik langsung aja nih saya mau ngasih kesempatan nih untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Sayang loh kalau udah datang gak nanya. Oke yang mau nanya boleh angkat tangannya siapa yang mau nanya? Wah rame Masya Allah. Oh yang angkat tangan banyak tapi angkat tangan sambil senyum. Saya. Ibu kalau gitu ibu boleh nanya. Ibu boleh berdiri ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Al Imro'atus Solihah Bogor. Masya Allah tepuk tangan dong dari Bogor. Ustadz saya mau tanya, ini kan sering terjadi antara anak dan orang tua, terjadi perdebatan karena nominal mahar. Sebagai orang tua bagaimana ya sikapnya? Oh Masya Allah jadi cari jalan keluarnya nih kalau ada perdebatan antara orang tua dan anak ya. Masya Allah kalau gitu. Ibu terima kasih untuk pertanyaannya boleh duduk lagi. Tepuk tangan untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu jamaah, yuk biar nggak salah kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita membahas tentang mahar. Mahar itu adalah bentuk penghargaan dan memuliakan. Tepuk tangan dong. Iya. Anda mau mulia? Muliakan wanita. Walaupun wanita yang mulia itu, yang baik itu, yang itu maharnya. Apa tadi katanya Sesrisa sebelumnya? Yang mana Ustaz? Yang wanita yang mulia yang? Yang murah maharnya dan murah rahimnya. Itu. Tapi bukan murah-murahan. Bukan berarti murah, laki-laki terserah aja. Jangan sebanyak-banyak laki-laki yang baik adalah laki-laki sebanyak-banyak maharnya. Kalau perlu satu gunung emas. Apa salahnya? Nanti balik modal itu. Siapa yang mau dikasih? Istri kan? Muliakanlah wanita. Maka sebagai hak wanita dan kasih sayang orang tua serta kewajibannya. Mau tahu?
Ibu kan nanya tadi, Ustadz gimana kalau terjadi perdebatan antara orang tua dan anak persoalan mahar. Maharnya terserah, terserah. Pokoknya saya tidak mau kalau kau tidak banyak maharmu ya. 101, pokoknya 1 kilo mas. Seperangkat alat sholat dan 1 paket apa? 1 set emas. Berikut penjualnya. Contoh cuma bercanda. Itu harus banyak. Alhamdulillah. Sebaiknya kesepakatan yang mana bagusnya. Karena mahar itu adalah milik wanita. Bedakan mahar dengan uang belanja ya Bu. Tahu nggak uang belanja yang mana? Uang buat pesta. Buat pesta itu istilahnya uang yang habis terbakar. Karena dipakai pesta. Tapi ada yang tidak. Makanya kalau saya diundang, saya lebih baik bawakan emas orang daripada uang. Kalau uang, diambil orang tuanya. Tapi kalau emas dipakai pengantin. Betul. Jemaah, haknya perempuan terserah dia. Tapi kalau terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya sosok anak mengutarakan keinginannya yang baik dan sopan kepada orang tuanya. Dan sebagai orang tua, bentuk kasih sayangnya jangan menghalangi pernikahan anaknya. Kapan anak tidak menikah gara-gara orang tua yang menghalangi dan terjadi persinaan, maka orang tua dapat dosa sinanya juga. Kalau sudah ada yang menyukai anakmu, apalagi sudah habis Quran. Ustadz lagi. Ustadz Sam. Terimalah. Ngapain repot-repot, saya dukung Ustadz Sam. Ngomong saja mana orangnya. Kayak gitu. Mohon maaf. Jaga perasaan dan memuliakan. Sekali lagi. Jaga perasaan dan memuliakan. Gimana caranya? Kesepakatan yang baik. Ada yang naik jadi turun. Ada yang turun jadi naik. Nanti ketemu di tengah-tengah. Pokoknya aku mau mahar. Tapi kata anaknya, Pak, tapi kan itu calon menantu Bapak kan uangnya kurang. Kalau begitu saya tambahin gitu. Orang tua yang baik, kalau memang menantunya calonnya susah, jangan diomongkan orang banyak. Nambahkan transfer uang. Pakai ini ya. Pura-pura ke bawah ini. Itu namanya kesepakatan yang baik. Karena kadang-kala orang kan gengsinya. Waduh, maharnya sedikit. Cuma 1 cincin, itu pun cincin kerupuk. Biasa Bu beli kerupuk yang ada hadiahnya. Gak usah disebut namanya. Ya Allah. Disebutin lagi namanya produknya. Itu kan biasa kan? Jamaah. Tapi itu kan bentuk kemuliaan, memuliakan. Pernah tuh ada orang yang apalagi maharnya 1 gelas air putih. Pernah kan? Wah ibu jarang nonton TV nih. Pernah dibahas di sini ada juga macam-macam. Artinya itu menurut wanita itu bagus, ya sudahlah. Mohon maaf tapi sebaiknya sebaik-baik mahar adalah emas. Sekalipun 1 truk. Tapi sendal jepit. Apa salahnya mahar berbentuk emas? Karena wanita itu bagikan emas. Masya Allah mulia ya Ustadz Iya, ya. jadi kalau terjadi pertengkaran sebaiknya orang tua turun, anak yang menyelesaikan. Menyelesaikan dan orang tua juga harus mengizinkan ya. Mengizinkan. Sebenarnya sih dari sisi orang tua yang suka menghalangi ini sebaiknya bantulah. Membantu ya, malah disupport harusnya anaknya ya. Harusnya seperti itu. Bukan hanya doa tapi doa dan dukungan serta duit. Doa, dukungan dan duit, Masya Allah. Jadi 3D, Jazakallah khair Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya dong. Tuh ibu-ibu, jadi kalau anaknya mau nikah disupport doa, dukungan dan duit. Masya Allah, insya Allah nanti rumah tangganya jadi berkah kalau dapat restu orang tua ya. Jamaah. Saya mau nanya lagi deh sama Ustadz Syam. Ustadz izin. Baik. Ustadz selama ini kan identik nih mahar tuh
emas, harta, uang gitu kan. Tapi tadi aku baru Materi. materi. Nah aku dengar dulu tadi dari Ustadz Riza katanya dari jasa juga bisa gitu kan. Siap. Sebenarnya aku pengen tahu deh, apa aja sih selain harta sama materi itu bentuknya mahar itu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah. Kullu ma sahha thamanan sahha maharan. Segala sesuatu yang sah menjadi alat tukar, maka dia sah menjadi mahar. Masya Allah. Jadi kalau segala sesuatu yang sah menjadi alat tukar, berarti dia juga sah menjadi mahar. Kalau ada orang menikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan segerobak gigi palsu misalnya. Gigi palsu bisa ditukar nggak? Bisa. Saya terima nikahnya dengan setruk pisang. Bisa nggak? Bisa. Pisang bisa ditukar dengan terigu misalnya. Saya terima nikahnya dengan beras. Maharnya beras. Beras bisa nggak ditukar? Bisa, tukar sama gula. Jadi segala sesuatu yang bisa menjadi thamanan, alat tukar. Kalau dulu pakai baju besi, dulu pakai apa lagi Bu? Kalau sampai sekarang pakai apa Bu? Emas. Makanya sebaik-baiknya adalah emas karena suatu saat bisa menjadi investasi, bisa dijadikan alat tukar. Kemudian apa lagi? Uang berupa uang. Maka itulah yang disebut dengan mahar bagi yang mampu. Masya Allah, tadi guru kita Ustadz Riza sudah menjelaskan bahwasanya sebaik-baiknya adalah yang murah. Bukan hanya murah Bu, tapi mudah. Karena tidak semua yang murah itu mudah. Ada yang minta mahar. Apa maharnya? Karena kita nikah di tanggal 15 bulan 9 misalnya atau tahun 2020. Ditulisnya 2020, dia minta uang mas kawin sebanyak 100 segini ada 20-20-nya di belakang. Di mana orang cari uang 20 rupiah? Di mana orang cari uang 3 rupiah? Itu yang disebut dengan maharnya susah. Padahal walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang mampu dan tidak semua yang mahal itu Bu susah. Kalau misalnya dia Masya Allah punya tambang yang banyak sekali, tambang batu bara, uangnya banyak sekali, maka uang tidak masalah bagi dia. Tapi susahnya dia kalau misalnya saya minta maharnya ajarkan saya 30 juz. Ajarkan saya 30 juz. Ternyata si calon suami ini punya banyak harta tapi mu'allaf. Bagaimana dia mau mengajarkan 30 juz? Berarti dia menyulitkan maharnya. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Bukan hanya murah, tapi dia adalah mudah. Jamaah. Kalau tidak mampu dengan materi, maka beralihlah dia dengan jasa. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa alaihi salam. Mau menikah dengan anaknya Nabi Syuaib alaihi salam. Maka ditanya, kau punya apa? Enggak punya apa-apa. Maka engkau ditawan, engkau bekerja dulu untuk saya. Selama berapa tahun itu di dalam Al-Quran disebutkan? Selama 8 tahun. Maka bekerjalah di perkebunannya Nabi Syuaib alaihi salam. Ada juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya punya apa? Enggak punya apa-apa. Maka wanitanya ditanya mau apa dong? Dia enggak punya materi sama sekali. Maka saya minta jasanya. Apa itu? Saya nikahkan engkau dengan mahar apa? Mengajarkan dia Al-Quran. Maka berupa jasa. Yang ketiga bentuk lain daripada mahar adalah memerdekakan budak. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menikahi Sofia dengan cara apa? Memerdekakan budak. Apa sih artinya mahar Bu? Artinya maharan dalam bahasa lain as-sadaqah. Apa itu sedekah? Yaitu kejujuran. Apa itu kejujuran? Yaitu ketulusan. Maka sangat bijak tadi guru kita Ustadz Maulana mengatakan sebaik-baiknya adalah maharnya laki-laki yang paling banyak. Kenapa yang paling banyak? Karena bentuk kejujuran, ketulusannya kepada wanita yang ingin dinikahinya. Masya Allah. Jadi mau itu emas, mau itu materi atau segala macam yang penting bisa dijadikan alat tukar. Iya, jadi itu ada jasa dan karena lain-lain Ustaz. mahar tuh sodako, kesungguhan. Jadi lelaki yang sungguh-sungguh itu bukan yang ngasih mawar, Tapi, ngasih mahar. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Syam. Jazakallah khair Ustaz. Jadi Bu selain murah,
Mudah ya Bu ya. Kalau bisa kasih yang banyak buat para laki-laki. Muliakan perempuan kalian, Masya Allah. Jamaah. Nanti ya Bu ya, aku mau ngasih tahu Bu. Di segmen 2 akan ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Nanti akan dijawab sama guru-guru kita. Nanti akan ada segmen tanya dong Ustadz. Wah ini jangan sampai ketinggalan nih, sayang banget. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu sama Ustadz Kasifir. Ustadz, ada pertanyaan teman aku nanya sama aku nih. Udah aku catat. Aku mau nanya. Ada nggak sih Ustadz kisah pada zaman Rasulullah tentang mahar termahal atau teladan Rasulullah yang bisa diaplikasikan pada kehidupan zaman sekarang? Ada banget Bang Ada, Sony. ada. Aku mau tahu Ustadz. Cerita mahar yang paling berkah, paling mahal yang pernah ada di muka bumi. Apa? Mau tahu? Mau. Mau tahu aja, mau tahu banget. Banget. Nah, kita akan bahas setelah. Yang satu ini. Ya. Oke kalau gitu jamaah setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.